Dakwah secara diam-diam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan perintah Allah dengan mulai mengajak orang untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan sembahan yang lain. Namun beliau melakukannya diam-diam, tidak menyampaikannya di tempat umum dan hanya menyampaikan kepada kerabat terdekat Nabi saja. Hal ini agar tidak mengejutkan kaum Quraisy yang fanatik pada kemusyrikan dan paganisme. Orang yang pertama kali masuk Islam di antara mereka adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus anak angkatnya, Abu Bakar As-Siddiq bin Abu Quhafa, Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa lainnya. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Mereka bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara diam-diam. Apabila salah seorang di antara mereka ingin mempraktikkan suatu ibadah, dia pergi ke lorong-lorong kota Mekkah yang sepi agar tidak terlihat orang Quraisy. Ketika jumlah pemeluk Islam mencapai lebih dari 30 orang laki-laki dan perempuan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih rumah salah seorang dari mereka, Al-Arqam bin Abu Al-Arqam, sebagai majelis pertemuan dan pengajaran. Dakwah pada tahapan ini menghasilkan sekitar 40 orang muslim, laki-laki dan perempuan. Kebanyakan mereka adalah orang miskin, budak, dan orang Quraisy yang tidak punya kedudukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwah secara diam-diam, bukan karena beliau mengkhawatirkan keselamatan dirinya, sebab sejak beliau dibebani dakwah, beliau sudah menyadari bahwa dirinya adalah utusan Allah bagi umat manusia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakin bahwa Tuhan yang mengutus dan menugaskan dakwah ini kepada beliau pastilah melindungi dan menjaga beliau dari kejahatan manusia. Dan pada tahapan awal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilham kepada Rasulullah agar memulai dakwah secara diam-diam dan hanya kepada orang yang beliau yakini akan menerimanya. Pada tahapan ini mengajarkan kepada kita agar selalu membuat perencanaan yang matang dan mengambil langkah-langkah yang praktis dan efektif agar kita berhasil meraih tujuan. Kita juga seharusnya mempersiapkan secara cermat berbagai sarana yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Namun, semua langkah itu jangan sampai menafikan sikap tawakal kepada Allah dan jangan dianggap sebagai satu-satunya penentu keberhasilan. Sebab, jika yang menafikan kuasa Allah seperti itu akan merusak fondasi keimanan kepada Allah dan bertentangan dengan tabiat dakwah Islam. Ini juga mengandung pelajaran bagi para juru dakwah Islam untuk senantiasa bersikap lentur dalam menyampaikan dakwah, sehingga mungkin di satu waktu dakwah dilakukan secara diam-diam, tetapi di waktu lain secara terang-terangan, di satu waktu dengan metode yang lemah lembut, dan di waktu lain dengan sikap yang lebih tegas dan keras.